Mungkin tidak disebut kontra ya, tetapi lebih tepat disebut berbeda. Karena kontra itu konotasinya menantang orang lain. Saya kira perbedaan pendapat ini penting untuk menjadi masukan bagi hakim. Kira-kira mana argumentasi ilmiah agama yang lebih kuat dalam kasus penyelesaian kasus ini. Karena kasus ini kan sudah jelas disengketakan. Ada yang mengatakan umat Islam Indonesia itu ada yang mengatakan bahwa Pak Ahok sudah pasti menistakan agama. Yang lain bilang enggak menistakan agama. Ini kan persengketaan. Nah, ini diselesaikan di hadapan hakim karena ini negara konstitusi, negara berdasarkan undang-undang. Maka tidak patut warga negara Indonesia ini menjadi hakim atas kasus berdasarkan nafsunya masing-masing. Pernyataan ini ditegaskan Kiai Haji Ahmad Isyomudin menjawab awak media tentang beda pandangannya dengan ahli agama lain dari pihak Jaksa Penuntut Umum pada sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Kiai Haji Ahmad Isyomudin, Rois Amsyuriah PBNU DKI Jakarta, dan dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung ini adalah salah satu dari 3 ahli yang meringankan dalam sidang ke-15 kasus Ahok. Namun independensi ahli agama yang dihadirkan sebaliknya diragukan salah satu saksi pelapor yang hadir. Ada satu hal yang paling sangat penting, teman-teman dan seluruh umat ketahui, seharusnya dan sepatutnya lah sebagai saksi ahli itu adalah menyampaikan independensi terhadap keilmuannya. Saksi ahli agama, saksi ahli pidana, saksi ahli apapun dia harus independensi tanpa memihak kepada siapapun. Nah, tadi Kiai Haji Isyomudin ini dia keceplosan sehingga kita meragukan independensi terhadap keilmuannya, bahwa pada hari Senin kemarin beliau sudah briefing dengan salah satu penasihat hukum terdakwa. Ahli lain yang hadir bagi Ahok adalah Rahayu Surtiati, ahli bahasa dan guru besar linguistik dari Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Rahayu Surtiati mengurai hasil analisisnya terhadap kasus ini. Gubernur menggunakan bahasa Indonesia dialek Betawi. Jadi dia menggunakan kata pakai. Kalau kita lihat artinya itu sama dengan kalau dalam bahasa Indonesia baku menggunakan atau memakai. Artinya itu. Jadi kalau kita membuat analisis kalimat dibohongin pakai surat Al-Maidah, itu kita melihat bahwa ada subjek dalam hal ini adalah Bapak Ibu yang sudah disebut sebelumnya, jadi di dalam kalimat itu malah tidak ada. Subjeknya adalah Bapak Ibu, merupakan subjek yang dikenai tindakan. Predikatnya dibohongin. Pakai surat Al-Maidah adalah keterangan alat. Itu ada di dalam tata bahasa. Sementara itu pelengkap pelakunya tidak disebutkan. Kita tidak tahu siapa pelaku yang membohongi kan? Kita hanya tahu subjek yang dikenai tindakan, kita tahu tindakannya, kita tahu alat yang digunakan.